Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Karunia sehat itu merupakan karunia yang luar biasa, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita patut bersyukur apabila kita dalam keadaan sehat. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-10. Kali ini kita akan mempelajari tentang gaya. Apa itu gaya? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya merupakan besaran vektor karena dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Gaya dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dinamometer ya, atau neraca pegas. Satuan gaya adalah Newton atau bisa juga menggunakan satuan din. Kesetaraannya 1 Newton sama dengan 100.000 din. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada benda jika dia dikenai oleh sebuah gaya? Ada 4 hal yang bisa terjadi pada benda setelah dikenai gaya. Yang pertama adalah perubahan kedudukan benda. Yang kedua, perubahan kecepatan gerak benda. Yang ketiga, perubahan bentuk. Dan yang keempat, perubahan arah gerak benda. Gaya dapat dilukiskan dengan menggunakan garis berarah atau garis beranak panah. Panjang anak panah mewakili besar gaya, sedangkan arah anak panahnya menunjukkan arah gaya. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Umpamanya satu ruas ini bernilai 2 Newton. Maka kalau kita mau menggambarkan gaya 10 Newton ke kanan, kita buat titik tangkap di awal, kemudian kita sambungkan 5 ruas ke kanan. Oke. Kalau kita mau menggambarkan 6 Newton ke kiri, maka berarti ada 3 ruas, kemudian arah anak panahnya ke kiri. Kalau umpamanya 8 Newton ke kanan, maka caranya sama seperti tadi. Kita buat 4 ruas, kemudian anak panahnya ke kanan. Gaya juga bisa kita lukiskan arahnya ke bawah atau ke atas. Pada contoh di gambar ini ada 4 Newton ke bawah dan 8 Newton ke atas. Perlu kamu ingat, untuk menghitung resultan gaya, maka gaya yang arahnya ke atas dan ke kanan itu bernilai positif, sedangkan gaya yang arahnya ke bawah atau ke kiri bernilai negatif. Resultan gaya atau paduan gaya. Dua gaya yang searah, resultannya adalah penjumlahan dari kedua gaya tersebut. Sedangkan jika ada 2 gaya yang bekerja pada sebuah benda tetapi arahnya berlawanan, maka resultan gaya dari 2 gaya tersebut adalah pengurangan kedua gaya. Bisa kamu lihat di sini contohnya, umpamanya F1 bernilai 10 Newton ke kiri, kemudian F2 bernilai 5 Newton ke kanan. Maka resultan gayanya adalah F1 dikurangi F2. Karena F1-nya ke kiri, maka minus 10 dikurang 5. Maka hasilnya adalah minus 5 Newton. Atau dari tanda minus ini bisa kita katakan arahnya adalah ke kiri. Contoh yang lain, umpamanya ada sebuah benda dengan massa 5 kg pada gambar, ditarik oleh
dua buah gaya masing-masing 20 Newton dan 10 Newton, tapi keduanya sama-sama ke kanan. Maka resultan gayanya jika massa balok diabaikan atau gaya berat yang terjadi pada balok dan gaya gesek serta gaya normal diabaikan, maka resultan gayanya adalah F1 ditambah F2. Karena di sini arahnya searah ya, jadi ditambahkan aja. F1 20, F2-nya 10. Maka 20 tambah 10 adalah 30 Newton. Tandanya positif, maka berarti arahnya adalah ke kanan. Jenis gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan saat bekerja pada suatu benda. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan saat bekerja pada sebuah benda. Yang termasuk pada gaya sentuh antara lain, yang pertama gaya otot, yaitu gaya yang dilakukan oleh otot. Jadi umpama saja saat kamu mendorong meja, maka otot kamu yang bekerja atau memberikan gaya pada meja. Kemudian yang kedua gaya gesek. Ini adalah gaya yang dihasilkan dari gesekan dua buah benda. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis. Contohnya, umpamanya saat kita bermain menggunakan panah, busur panah. Nah, karet pada busur panah ini bersifat elastis. Dia mempunyai gaya pegas. Selanjutnya, gaya normal adalah gaya yang arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Dan yang terakhir, gaya berat adalah gaya yang dimiliki benda karena massanya dan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh, contohnya ada 3 macam. Yang pertama adalah gaya magnet, yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Tanpa menyentuh benda yang akan ditarik, sebuah magnet bisa saja menarik benda tersebut. Tapi syaratnya bendanya harus berupa benda magnetis atau benda-benda yang bereaksi terhadap magnet. Kemudian yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh pergerakan aliran muatan listrik. Selanjutnya, gaya tak sentuh yang ketiga adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi diakibatkan oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Semua benda yang ada di atas permukaan bumi akan jatuh ke tanah ya karena adanya gaya gravitasi bumi ini. Oke, itu yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silahkan kalian cari resultan gaya dari 3 buah gambar yang Ibu sampaikan berikut ini. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.